Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita akan masuk ke bincang-bincang tentang pendidikan, wajah pendidikan Aceh ya. Pasca damai, pasca tsunami, Aceh sudah mulai mencoba berpikir bagaimana kita harus berpendidikan, bagaimana kita menjadi manusia. Itu yang kata-katanya yang sering diperbincangkan oleh berbagai macam akademisi, LSN, aktivis lah, tentang pendidikan yang layak untuk setiap bangsa dan negara, setiap manusia yang ada di bumi ini. Oke, di sini sudah ada Kak Ami. Iya, baik. Assalamualaikum Kak Ami. Waalaikumsalam, baik. Sehat Kak Ami? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Oke, Kak Ami ini Kak Ami ini apa ya? Ketua nih ya. Ketua. Ini ketua di Rumah Relawan Remaja 3R. RRR kan? Ya, betul. 3R ya. Oke. Ini Rumah Relawan Remaja nih bisa diceritain Kak? Saya juga nggak tahu amat nih. Ini Rumah Relawan Remaja. Ini di situ ada rumah, di situ ada relawan, tapi ada anak remaja. Oh, iya. Ini gimana ceritanya? Tapi kakak nih masih remaja gitu ya. Semangatnya kayaknya masih remaja. Oke, Kak bisa diceritain. Iya, jadi Rumah Relawan Remaja atau biasa disingkat 3R ini adalah sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi kita tadi sudah dibahasakan Aceh ini pasca sudah puluhan tahun ya pasca konflik, dan gerakan-gerakan pendidikan perdamaian itu harus terus digalakkan khususnya untuk remaja dan juga generasi muda pada umumnya. Makanya Rumah Relawan Remaja didirikan seperti itu. Oke, kakak ini terlambat datang nih sebenarnya ke Aceh. Coba kalau datang dulu waktu saya SMA, mungkin saya jadi penulis buku karena ada orang 3R nih ya. Oke, tapi ini Kak, ini ngomong-ngomong tentang kondisi pendidikan di Aceh. Artinya 3R, Rumah Relawan Remaja ini sudah mungkin bahasanya apa ya, advokasi, Ya, betul. advokasi lah ya, ke tiap-tiap daerah yang bisa dikatakan tertinggal, kurangnya sumber daya manusia yang memperhatikan anak-anak yang seharusnya mereka harus sekolah. Itu bisa diceritain Kak nih, daerah mana aja nih ruang advokasi. Oke, jadi ini terkait beberapa program dari 3R Bang Ai ya. Jadi mungkin saya ada share satu program namanya Program Pustaka Kampung Impian. Dan ini merupakan program pendidikan perdamaian di desa-desa terpencil. Kalau program kami sejak 2000 khusus untuk Pustaka Kampung Impian itu 2016 di daerah Pulau Aceh, tepatnya Desa Lapeng, kemudian Aceh Selatan, tepatnya di Desa Sarabaru, kemudian Desa Balingkarang di Aceh Tamiang, dan di Desa Bah dan Desa Serempa di Aceh Tengah, serta satu lagi terakhir baru buka tahun 2018 itu di Klingcot Arun di Aceh Besar. Itu kenapa memilih daerah itu? Apakah daerah itu lebih harus diperhatikan dulu? Karena ada Gayo Luwes, Kutacan yang lebih tertinggal juga. Iya, benar. Jadi 3R ini memang kita milih daerah-daerah, program kerja kita ini kita berfokus pada daerah-daerah yang terpencil terdampak bencana atau konflik. Jadi pertimbangannya ada di poin-poin itu, seperti di Aceh Selatan ini daerah paling hilir di Aceh Selatan yang kita perlu 12 jam perjalanan darat dan kemudian 3 jam perjalanan boat untuk sampai di Desa Sarabaru ini. Itu daerah Klut ya? Iya. Suku Paling hilir. Kan di situ aja juga kawasan daerah apa namanya, Bulu Sumai. Oh, saya kurang tahu kalau yang itu. Kurang tahu ya. Mungkin harus ke sana juga. Tapi nggak separah daerah Klut yang diceritain tadi ya. Oke ya, nih Kak. Nah, relawan itu kebanyakan kita di Aceh baru mengetahuinya mungkin sangat-sangat dulu pasca dicabut dom, banyak relawan kemanusiaan turun ke sini, terus juga pasca tsunami banyak relawan dan itu membantu di Aceh. Saya mikirnya udah nggak butuh relawan lagi di Aceh, karena kan Aceh pasca OSUS ini juga sudah diberikan berbagai macam kewenangan khusus di Aceh ya. Mungkin saya rasa kakak juga tahu lah secara umum, artinya kita bisa membuat sistem pendidikan untuk manusia-manusia di Aceh ini bisa lebih baik lah. Nah, ini konsep Rumah Relawan Remaja ini yang dilakukan khususnya kakak ini selaku ketuanya ini
apa yang dilakukan di tiap lokasi itu? Oke. Tadi ada disebutkan apa tadi, ada pustaka. Pustaka ya, betul. Apa aja gitu? Ya, jadi Pustaka Kampung Impian ini kita masuk ke desa-desa memang kan, kita mengirimkan relawan untuk live in istilahnya, tinggal bersama masyarakat di jangka waktu tertentu dan kita bangun perpustakaan. Jadi kita harapkan pustaka kecil ini menjadi sarana untuk mengembangkan kampung mereka. Karena kita tahu kan Bang, di kampung-kampung, di desa-desa itu potensinya sebenarnya banyak. Cuma mungkin seperti dibahasakan tadi, SDM-nya yang perlu ditingkatkan dan kita mau ambil peran di situ. Jadi dengan mengirimkan relawan yang memfasilitasi anak-anak. Jadi memang kita ada kurikulumnya, tiap desa itu bisa beda tergantung kebutuhan di desa masing-masing. Kegiatan untuk remaja, untuk ibu-ibu juga, dan kemudian kita juga membuat pustaka, membangun pustaka secara gotong royong. Kita juga mau libatkan masyarakat. Jadi kita tidak serta-merta datang bawa bahan dan kemudian minta tukang seperti itu. Kita mau masyarakat ini juga memiliki pustaka ini. Dan kemudian kita melatih juga pustakawan lokal. Kita harapkan meskipun tidak ada relawan dari 3R, tapi orang-orang setempat mau mengembangkan pustaka ini karena memang ini pustaka kampung kan, kita makanya namanya Pustaka Kampung Impian. Berarti ini fokusnya bukan di sekolah lah ya, di kampung ya. Iya. Terserah nih anak-anak ini di sekolah mana aja bebas gitu ya. Bahkan tidak sekolah pun ada yang ikut kegiatan kita. Untuk membaca. Iya. Jadi kita bagi kelas, mereka yang tidak bisa membaca dan ada kelas membaca dasar, mereka yang sudah bisa membaca tapi belum lancar, kelas membaca lanjut. Nah, itu menarik juga nih. Ini khusus dalam konteks membaca nih Kak. Ini yang ditemukan, yang sudah dilakukan di lapangan itu masih ada berarti orang yang tidak bisa membaca. Ada. Itu rata-rata anak muda, orang udah tua. Untuk dua-duanya sih ada ya. Ada desa yang orang tua belum bisa membaca, sampai ada sempat kepala desa setempat untuk menyarankan kami membuat itu. Cuma karena sampai sekarang keterbatasan kami untuk melakukan banyak hal kan, makanya saya bahasakan tadi Pustaka Kampung Impian ini meskipun sudah beberapa tahun kami laksanakan, bisa jadi masih pemantik dan kita berharap banyak kolaborasi dari pihak lain. Oke. Artinya mereka sadar tidak bisa membaca tapi mau datang ya. Betul. Dan mereka mau mendorong anak-anak mereka untuk ikut program ini. Berarti keluarga mereka bawa khusus belajar membaca nih. Anak-anak mereka dorong, misalnya mereka udah tahu kan jadwal kita biasanya jam 2. Mereka sudah tahu ada kakak-kakak menunggu, ada kakak-kakak relawan menunggu di pustaka. Jadi mereka mendorong anak-anak mereka untuk ikut belajar. Mulia sekali itu Kak. Nah, tapi kita nggak punya data Kak ya, misalnya berapa banyak ini secara angka orang yang buta huruf gitu. Oke. Kalau untuk data secara statistik Indonesia, sementara kami sementara menyusun karena ini tahun keempat dan kami sementara menyusun sebenarnya untuk apa istilahnya data selama 4 tahun PKIP ini dan belum kami launching karena memang belum selesai. PKIP? Pustaka Kampung Impian. Oh, Pustaka Kampung Impian. Oke, singkatan aja. Jadi untuk datanya kalaupun ada nanti beberapa bulan ke depan, insya Allah September sih kami selesaikan data signifikan hasil belajar dari anak-anak di Pustaka Kampung Impian. Termasuk yang dulunya mungkin tidak mau lanjut sekolah tapi akhirnya dengan keberadaan PKIP mau melanjutkan sekolah. Kalau data terakhir yang dimiliki? Yang mana? Data terakhir. Per desanya ada sih Bang. Ada. Kira-kira misalnya ini kalau secara umum, secara nasional punya nggak data angka secara nasional? Siapa yang merilis gitu? Kami belum sampai ke situ. Kita tidak tahu ya. Maksudnya banyak yang kondisi hari ini orang sudah online tapi manual pun belum selesai. Betul. Yang kami selesaikan itu, yang kami data itu bagaimana signifikansi keberadaan program ini kami mulai program tepatnya tahun 2016 sampai nanti karena tahun ini kami mau buat dalam 4 tahun ini berarti tahun 2020 ini. Tapi orang kampung nggak ya, walaupun nggak bisa baca, yang penting bisa hitung. Iya. Ada namanya literasi terapan kan. Yang penting uangnya bisa dihitung. Yang penting mereka tidak ditipu misalnya. Oke, paling penipuannya nanti tangan surat. Tiba-tiba tanahnya udah dimiliki. Makanya mereka harus tahu baca. Oke. Nah, ini apa lagi yang telah dilakukan sama rumah relawan remaja nih? Nah, artinya kan daerah tertinggal seperti saya juga pernah ke Lapeng, saya ceritain tadi sama kakak. Betul. Anak-anak di sana malah saya nemuin waktu itu di 2012 dia jatahnya udah SMP, tapi nggak mau. Ya.
nggak tahu dia saking cintanya sama sekolah entah apa, dia udah berjenggot malah, Iya. berkumis. Tapi Itu bukan cuma di Lapeng tuh. ada beberapa daerah ya. Artinya sampai hari ini masih ada kondisi seperti itu. Oke, kalau kita mau bicara di Lapeng ya, memang karena waktu Bang Ai mungkin rutin ke sana, kondisinya memang karena di Lapeng hanya ada SD kan di situ kan, jadi agak susah untuk akses ke sekolah lanjutan. Jadi terkadang semangat atau motivasi untuk melanjutkan sekolah cukup rendah. Tapi karena kita tahu sekarang mungkin akses jalan ke Lampuyang misalnya udah lebih terbuka, jadi ini mungkin juga menjadi salah satu jalan buat meningkatkan keinginan mereka untuk melanjutkan sekolah. Dan orang tua saya pikir juga sekarang udah mulai semakin teredukasi untuk melihat turut serta terhadap perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Nah, ini kalau Laping kan kasus contoh yang paling kecil lah ya. Misalnya daerah-daerah lain di Aceh, gambarannya juga apakah hampir sama juga? Gambarannya lebih ke itu tadi sih, akses saya pikir kan. Jadi kalau banyak juga misalnya beberapa tempat yang PKIP, lokasi PKIP, lokasi untuk melanjutkan sekolah itu cukup jauh, tapi karena proses di keluarga mereka mungkin sudah mulai tertanam bahwa penting untuk melanjutkan pendidikan, jadi perkara jarak saya pikir sudah bukan masalah besar lagi, sampai ada yang menyekolahkan anaknya misalnya di luar kampung mereka. Artinya ini orang-orang yang di kampung tidak bisa membaca atau yang punya keinginan untuk sekolah, atau artinya ini 50-50 lah, ini antara mau dan enggak. Ini 3R ini mendorong mereka ke sana lah. Iya, kita mendorong sebenarnya tujuan utama dari Pustaka Kampung Impian ini bagaimana orang-orang desa bekerja sama mengembangkan kampung mereka. Jadi belajar membaca, belajar menghitung itu hanya bagian kecil yang kita lakukan. Jadi advokasi seperti itu, mereka cinta desa, kegiatan-kegiatan berbau lingkungan kita juga lakukan supaya mereka sadar bahwa desa mereka itu sebenarnya indah. Desa mereka itu penuh potensi kalau dari mereka tahu. Dari mana sih bisa dapat ide kayak gitu Kak? Apa ini pemerintah kan punya program juga namanya Aceh Careng, pernah dengar? Aceh Careng, nah, itu salah satu bentuk Aceh Careng tuh Kak. Oh ya. Dari mana tuh kakak bisa dapat ide itu tuh? Karena mungkin sudah melalui kita sebelumnya kan pasti kita melakukan beberapa kegiatan sebelum Pustaka Kampung Impian kita buat. Kita memang beberapa kali datang membuat kegiatan singkat. Jadi sekedar membawa buku selama seminggu misalnya. Dan artinya kita juga berbasis riset dulu lah istilahnya, gabung-gabung sama masyarakat. Gabung dengan masyarakat. Jadi memang by riset pun meskipun mungkin masih riset sederhana ya. Jadi ya kita learning by doing aja, memang ada keinginan untuk tergerak berkontribusi lah buat kerja-kerja kemanusiaan ini seperti itu. Atau ini memang 3R ini kerjasama sama pemerintah Aceh enggak? Tidak. Belum. Berarti nyuri ide pemerintah Aceh. Oh tidak, kami duluan kayaknya sebelum ada kata-kata Aceh Careng. Oh berarti Aceh Careng nyuriin komite idenya rumah relawan remaja. Makanya Mbak Aceh Careng ini nggak jalan-jalan gini. Oke, kita nggak usah ngupat. Kita bukan ngupat ya, bukan yang ngait-ngaitkan sama Aceh Careng. Artinya Aceh Careng ini bisa jadi sebuah hal yang bisa diambil. Iya betul. Apa yang dilakukan sama rumah relawan, saya pikir ada hubungannya. Iya. Oke, rumah relawan remaja nih Kak. Ini sudah banyak tadi diceritakan apa yang sudah dilakukan untuk anak-anak di Aceh lah. Artinya kehadiran rumah relawan remaja ini saya secara pribadi juga seperti kita ngomongin tadi baru tahu. Baru tahu pas saya buat film malah baru tahu. Karena ini kurang terekspos mungkin ya. Nggak semua orang banyak tahu. Apa ini nggak seperti biasanya. Seharusnya kan nih harus dipublis, mungkin punya website atau kenapa terkesan senyap gitu Kak. Oke. Kita suka senyap. Dibahas juga jadinya. Itu harus dibahas. Oke, jadi kita sebenarnya ada media sosial juga kan. Jadi mungkin teman-teman yang belum follow Instagram 3R ada di @rumah_relawan_remaja, dan kita juga ada website, kita juga ada akun YouTube, kita juga ada Facebook. Dan memang kalau dibahasakan tadi bekerja dalam senyap ya, mungkin salah satu prinsip juga sih bahwasanya kita bekerja kemanusiaan, siap untuk tidak terkenal pun jadi bonus berarti ya Bang. Tak terkenal kita udah terkenal Kak. Iya. Oke, artinya kan artinya ini bukan hot. Iya. Apa yang sudah dilakukan 3R ini saya secara pribadi juga sudah lihat ya. Anak-anak yang dulu saya lihat di 2012 kembali lagi di 2019 saya lihat
mereka memang menikmati membaca buku, mereka juga sekolah dengan ada support dari 3R ini. Artinya ini bukan kita sponsori 3R ya. Artinya ini sesuatu harus diceritakan bahwa ini menarik untuk Pucareng Urung Aceh. Oh, gitu. Nah, oke nih Kak, ini apa aja nih yang akan dilakukan 3R ini kan tengah COVID. Ya. Tengah COVID, apakah masih ada relawan berubah jadi relawan COVID nanti? Oke. Iya betul. Jadi kan saya mau tambah sedikit lagi tadi. Sebenarnya meskipun tadi bahasanya Bang Ai bekerja dalam senyap, tapi kita berapa kali memang sudah pun dipublikasi tingkat nasional juga, dan terakhir tahun kemarin salah satu program kita yaitu Pustaka Kampung Impian itu memperoleh penghargaan dari Menteri Pendidikan sebagai Taman Baca Masyarakat Kreatif Rekreatif 2019. Artinya ya tadi juga kakak nih harus ceritain, artinya ini kan bukan hanya di Indonesia 3R ini. Tadi juga ada disebutkan di Aceh. Di Aceh, selain di Aceh ya. Di mana aja? Rohingya juga. Di Aceh, dan kita fokusnya tadi selain PKIP kita ada beberapa program kan, yaitu program tanggap bencana, tanggap konflik, dan kemudian kita punya kemah damai yang sekali setahun kita laksanakan. Dan tadi dibahasakan bahwa kita ini sebenarnya 3R adalah relawan. Kita tidak bekerja karena kita ini orang Indonesia, kita ini orang Aceh makanya bikin program di Aceh, tapi kita bekerja karena kemanusiaan. Kita ini manusia berarti. Iya, karena kita manusia, makanya karena salah satu ini karena bicara fokus masing-masing komunitas ya, kebetulan 3R kita fokusnya di salah satunya itu pendidikan perdamaian. Jadi sasaran kita adalah daerah konflik juga atau bencana. Terakhir yang masalah-masalah seperti Rohingya pun kita juga turut serta sesuai dengan kemampuan kita dengan mengadakan sekolah damai misalnya yang di Bangladesh, kemudian pasca bencana di Palu kita juga mengirimkan relawan sesuai dengan kemampuan kita kayak gitu. Artinya ini kita manusia yang kenyang nih Kak ya, bukan manusia yang kurus ya. Insya Allah. Artinya kita kenyang, bisa hidup juga, bisa berbagi. Iya betul, yang penting bisa makan kan, bisa bernafas. Artinya ini pendidikan kita bergerak pada manusia, siapapun manusia di atas bumi. Betul sekali. Karena kita ini lagi hot-hot, kita bukan lembu. Maaf ya, kita bukan lembu yang kurus. Artinya ini kalau yang mengatasnamakan manusia tidak melakukannya berarti lembu. Iya. Saya harap tidak semua orang pingin jadi lembu, pingin jadi manusia. Oke nih Kak, ini saya dengar juga. Tadi kakak cerita sebelum ini kita masuk di podcast ini juga kakak cerita ini bakal ada apa tuh namanya? Pameran virtual Pustaka Kampung Impian. Ini Kak, ini tiba-tiba mau buat festival virtual. Iya. Itu memang di daerah kayak Laping atau di daerah lain tuh udah ada internet, mereka bisa ikut. Itu gimana konsep jadi itu? mungkin konsepnya ya. Konsepnya jadi pameran karya Pustaka Kampung Impian ini sebenarnya setiap tahun kita adakan. Biasanya seandainya tidak pandemi kita mengadakannya terbuka buat umum seperti tahun-tahun sebelumnya di musim tsunami kan. Jadi memang kita mengundang anak-anak desa untuk memamerkan karya-karya mereka selama mengikuti program Pustaka Kampung Impian, baik karya tulis, karya gambar, karya prakarya, karya kesenian di panggung misalnya. Namun karena pandemi, jadi kami berpikir bagaimana supaya karya-karya mereka ini bisa terpamerkan, show up begitu kan untuk publik. Akhirnya kami putar otak lah sampai muncul ide pameran virtual ini. Jadi bukan anak-anak dari desa, bukan kita memutar secara online di desa-desa tersebut, tapi karya-karya mereka yang kita pamerkan. Jadi memang kita para relawan kan sudah mengumpulkan semua karya mereka, karya tulis mereka, karya puisi misalnya, karya gambar, karya prakarya. Artinya ini masyarakat manusia ya, ini ngomong manusia. Artinya manusia baik yang ada di Aceh atau secara negara Republik Indonesia atau in world dunia bisa menonton bisa menonton bagaimana hasilnya. Ini salah satu indikator hasil yang sudah dilakukan oleh 3R dalam pemberdayaan manusia, terutama pengembangan SDM itu di festival virtual. Betul. Jadi festival virtualnya selama 2 hari, tanggal 4 sampai 5 Juli 2020 ini. Jadi rangkaiannya selain memamerkan karya-karya anak-anak itu nanti dibantu publikasinya juga sama tim Aceh Dokumentari. Kita ada seminar pendidikan juga dengan tema pendidikan desa terpencil, dan kemudian kita ada beberapa lomba juga. Jadi lombanya ini umum, bisa tinggal kategorinya nanti disesuaikan. Info lengkapnya ada di sosial media 3R. Sebentar saya share juga mungkin ya Bang. Artinya bisa diakses di mana nantinya? Di Instagram, di website
Berarti di Instagram 3R udah ada Instagram. Iya, udah ada. Misal kalau mau lihat karyanya itu di Instagram memang. Cuma itu media satu-satunya. Hasil karyanya. Jadi tanggal 4 sampai 5 Juli nanti kita ada Instagram Live dan kemudian ada publikasi via YouTube, nanti dibantu juga dengan teman-teman dari Aceh Documentary. Itu seperti itu. Oh, berarti nanti kalau orang kawan-kawan atau manusia orang bisa mengakses kapan tuh akan dibuat di mana nih? Untuk mengikuti informasi itu lewat Instagram dulu. Instagram 3R. @rumah relawan remaja. Oke, jangan lupa itu nanti ditonton diikuti aja informasinya gimana hasil karya anak-anak yang sudah dicoba bantu didorong oleh 3R. Betul. Rumah Relawan Remaja. Iya. Oke nih Kak, sebelum kita akhiri jangan cepat-cepat juga nih Kak kan. Artinya Kakak pingin jadi relawan sampai hidup, sampai akhir hayat? Pingin. Hobi jadi relawan itu Kak? Passion, pilihan hidup. Oke, menarik. Tapi relawan itu kan terkesan sesuatu yang orang yang mencoba berlawanan arah dia. Dalam tanda kutip ya, berlawanan arah dengan sistem yang sudah. Artinya dia sistem itu tidak mengakomodir sesuatu. Relawan itu mencoba menyelesaikan. Apa terkesan kayak gitu? Kalau saya sih kembali ke perspektif masing-masing ya. Saya akan bicara versi saya ya, karena saya berpikir seperti itu. Saya sebagai relawan merasa bahwa saya ingin berkontribusi apa yang bisa saya lakukan untuk melihat dunia lebih baik. Memang skopnya terkesan ideal, tapi that's what I'm feeling, itu yang saya rasakan sih. Oke, Kak. Nah, artinya kan relawan ini terkesan ada yang saya juga pernah lihat dulu, misalnya kayak relawan tsunami, konflik, justru tidak menyelesaikan masalah. Mereka selesaikan masalah yang menurut mereka masalah. Apakah 3R juga demikian? Kayaknya nih bagi 3R ini masalah nih. Saya selesaikan masalah ini. Tapi bagi orang di daerah tertentu itu bukan masalah. Betul. Jadi untuk seperti itu memang kita lebih ke fokus masing-masing kan. Makanya ini pekerjaan seperti ini, masalah-masalah yang ada tuh bukan cuma satu pihak yang bisa menyelesaikan. Kita butuh banyak kolaborator untuk bersinergi supaya masalah-masalah itu bisa selesai. Kalau misalnya 3R bisa fokus di pustaka misalnya sebagai bagian dari pendidikan perdamaian, mungkin ada teman-teman atau komunitas yang lain mau tergerak untuk pemberdayaan perempuan di kampung-kampung, kita sangat terbuka. Nah, ini 3R nih datang dengan konsep nggak memaksa. Ini orang kampung harus ngambil nih ya konsep ini, nggak gitu-gitu kan. Tidak. Justru kita yang merasa bahwa yang selalu kami tekankan, kita yang belajar banyak dari orang-orang di masyarakat desa-desa tersebut. Dan ini yang harus kita tekankan juga sebagai relawan, bahwasanya kita sebagai relawan tidak merasa membawa sesuatu ketika di desa, tapi kita yang akan belajar banyak di desa-desa tempat kita melaksanakan program. Oke. Kak, ini mulai 2013 dan sekarang sudah 2020 kan. Sudah 7 tahun lah. Artinya Kakak 7 tahun bergerak di Rumah Relawan Remaja ini dan sebagai kepala lah. Artinya kepala mengepalai berbagai macam relawan. Kakak berapa anggota relawan mulai? Saya ini dulu relat sedikit, saya menjadi ketua, maksud saya diri 3R baru di akhir 2017. Sebelumnya suami merupakan pendiri sekaligus ketuanya. Ya, sebelum saya ketua, suami yang ketua. Jadi kalau nggak kita ada yang mau jadi ketua nih ya? Ada, tapi kita memang ada istilahnya proses pemilihannya seperti apa gitu kan. Itu hanya formalitas saja, artinya kan yang penting program ini sampai ke masyarakat. Iya, betul. Jadi kalau kita jumlahnya yang kelihatan di sekretariat itu sedikit memang kan, sampai sekarang pun jumlah kami cuma 11 orang yang relawan tetap yang memang tinggal bersama di sana di sekretariat di Pekanbadak, tapi untuk program itu sudah ratusan. Iya, relawan yang tinggal di sekret, jadinya relawan sekret. Iya. Karena mereka kalau tidak di desa berarti di sekret karena pandemi, makanya mereka di sekret. Sekret ya. Artinya relawan banyak tapi di sekret sedikit, wajar tuh Kak. Iya, betul. Jangan sampai semuanya di sekret. Jadi relawan sekret. Iya, karena seperti itu. Oke Kak. Iya. Ini apa yang Kakak dapatkan nih tepatnya apa ya? Apa yang ingin Kakak ceritakan tentang wajah pendidikan kita nih selama Kakak di 2013 sampai 2020? Kayak apa wajahnya? Apakah dia kayak
daun yang punya keletuk-keletuk gitu wajahnya. Oke. Ini kayak gurita. Ini mungkin deskripsi dari yang didapatkan. ada hasil apa ya, pengamatan saya ya, melihat wajah-wajah anak negeri ini khususnya di program kami di desa-desa, bahwasanya mereka sangat berpotensi sebenarnya. Ada banyak warna-warna yang siap gemilang ketika mereka mendapatkan tiang-tiang yang tepat ya. Kalau selayaknya lampu-lampu di Banda Aceh yang sangat gemerlap, ketika tiangnya memang mencocok, seperti itu mereka potensi anak-anak di desa. Nah ini yang kadang kita tidak gali, yang banyak orang mungkin juga tidak sadari, dan ini yang ingin kami perlihatkan, bahwa semua anak, termasuk mereka yang desa terpencil, punya potensi yang sama kalau akses yang diberikan pun sama. Oke, itu sisi apa ya, indahnya. Ya betul. Saya maksudnya ada sesuatu yang paling sakral, yang paling wajib bagi 3R sendiri. 3R kan juga punya keterbatasan lah. Bagi pemerintah atau saya pribadi nih. Betul. Apa yang sedang, maksudnya yang tampak sekarang di Aceh lah. Yang kakak tahu nih, kakak karena kan sering ke berbagai macam daerah nih. Apa yang sedang terjadi di wajah pendidikan kita nih? Lebih ke kalau spesifik apa di gitu, pendidikan ya, khususnya di sekolah, sebenarnya memang akses jumlah guru sih saya pikir ya. Oke, sumber daya manusia. Tadi juga masih banyak ada orang yang tidak bisa membaca. Ya, oke, betul. Terus apa lagi? Dan memang motivasi khususnya orang-orang di desa masih harus ditingkatkan lagi. Termasuk bukan hanya motivasi mengejar pendidikan, motivasi memahami bahwa desa mereka itu sebenarnya luar biasa. Masih ada desa yang belum ada sarjana? Ada so far juga? Di tempat yang menjadi lokasi kami masih ada. Sekarang kalau di Lepeng sendiri rata seangkatan Sulaiman aja nggak ada mau lanjutin ke SMP ya. Betul. Tapi Sulaiman sudah lanjut SMP. Ada angkatan dia. Maksudnya dia malah jadi sesuatu yang wah. Gitu. Iya, betul. Dia jadi penerobos, pemecah rekor lah. Iya, semoga setelahnya masih bisa kita lanjutkan lagi. Artinya kita masih ada kondisi di abad ke-8, orang masih gelap, tidak bisa membaca. Betul. Kita pencerahan juga ada tadi, ada cahaya betul. sama anak-anak yang bisa memberi cahaya dan dibutuhkan banyak pembawa cahaya berarti Bang. Pembawa cahaya ya. Mungkin guru-guru honor lah. Daripada honor di sana, honor di 3R aja. Tapi guru honornya juga mesti diperhatikan juga kayaknya. Karena saya pernah jadi guru honor ya. Atau suruh jadi relawan aja Kak? Iya bisa juga. Mereka bisa dapat apa jadi relawan? Oh dapat banyak. Yang penting ya mereka mau hidup sederhana, semuanya cukup sih. Kecuali kita memperhatikan orang luar yang di luar kebutuhan mereka, itu mungkin ya lain lagi ya. Nah Kak, itu terdengar kan rumah relawan remaja ini melakukan sesuatu yang sangat luar biasa kayak. Misalnya dari segi anggota cukup banyak. Terus dari segi sumber daya keuangan mungkin itu gimana modelnya tuh Kak? Kalau kami buka donasi sih sampai sekarang kami belum tadi dibahasakan kami belum pernah berafiliasi juga dengan pemerintah terkait dengan kerjasama dalam hal finansial mungkin. Jadi kami membuka secara umum donasi untuk berbagai program kita. Orang bisa sumbang ya? Iya. Nah ini kalau ada orang yang mau sumbang nih kayak apa? Ini saya baru tahu nih ya, bukan karena ini mau direct orang mau nyumbang enggak. Ini baru tahu nih. Ini bagian dari support juga sih sebenarnya. Tapi bisa diceritain tuh Kak. Artinya ini nggak tergantung ada LSM. Orang kita kan takut mikir dari mana ini uang. Berarti ternyata Kakak dari sumbang-sumbang sih donasi itu ya. Sumbang-sumbang juga. Nah kalau orang mau donor tuh gimana caranya? Kita ada rekening nomor yayasan 3R juga kan, jadi bisa langsung di Instagram sih semuanya. Di Instagram. Ya. Oke, ini bagi orang yang merasa bagian dari kehidupan manusia yang atau mau donasi buku juga donasi kami buku juga terbuka, bisa ya. Ya, apalagi buku-buku anak-anak kan. Oke, artinya apapun untuk pendidikan tuh bisa dikasih ya. Sekretnya di mana nih Kak? Betul, sekali di Pekanbadak. Di Pekanbadak Aceh Besar. Kampung Lam Lumpung. Iya, kalau dapat rumah kayu di sekitar Pekanbadak mampirlah di situ. Oke.
Mungkin ada lagi yang ingin kakak sampaikan nih kak? Iya, terkait dengan pameran virtual itu bang. Oh tadi? Iya, tanggal 4 sampai 5 kita Juli. udah mau selesai yang virtual, kita belum. Belum. Oke. Panjang sebenarnya kalau pameran virtual. Jadi tanggal 4 sampai 5 Juli kita akan mengadakan pameran virtual Pustaka Kampung Impian. Jadi kita akan memamerkan karya dari 6 desa, anak-anak dari 6 desa yang tadi saya sebutkan, Desa Aceh, Desa Bahdan Serempah di Aceh Tengah, Desa Balingkarang di Aceh Tamiang, Desa Lapeng Pulau Aceh Besar, dan juga Kelincot Arun Aceh Besar, serta Desa apa yang belum saya sebut, Sarabaru Aceh Selatan. Ya, jadi karya-karya mereka akan dipamerkan secara virtual baik di IG Live dan Instagram Live dan juga YouTube nantinya, dan kita juga membuat virtual dari art space seperti itu. Nanti akan linknya semua akan ada kita publish di Instagram. Dan selain itu, selain pameran, kita akan ada seminar pendidikan. Besok akan kita publish informasinya. Akan ada di hari pertama itu tanggal 4 jam 2, kita akan ada saya yang akan berbicara juga bersama dengan Pak Kadis Provinsi Pendidikan ya, Kadis Pendidikan, dan kemudian Bang Billy Mamrasar selaku staf khusus milenial Presiden. Dan di hari kedua di jam yang sama jam 2 hari Minggu kita ada Kak Butet Manurung dan satu lagi koordinator Pustaka Kampung Impian, dan ada satu lagi masih kita konfirmasi. Seperti itu. Pokoknya temanya adalah pendidikan desa terpencil. Selain itu kita ada lomba-lomba juga yang terbuka buat umum, yang itu lomba storytelling dan kemudian lomba puisi dan apa satu lagi? Lomba fotografi. Ya, temanya Kampungku Sayang. Gitu. Info lengkapnya bisa dilihat mulai besok di @rumahrelawanremaja. @rumahrelawan-remaja 3R. R. Kalau 5R udah jadi foto itu kok ya. Foto bang. Foto 5R. 3R pun foto. Iya, 3R foto juga. Ukuran 3R. Oke kak, itu udah selesai berarti yang virtual ya? Iya. Tujuannya saya belum bahasakan ya. Kita mau mengapresiasi bersama. Tadi sebenarnya sudah saya bahasakan juga sih. Mengapresiasi karya-karya anak di desa dan juga menjadi salah satu publikasi kegiatan kita yaitu Pustaka Kampung Impian. Dengan melihat karya-karya anak-anak ini, kita akan semakin teredukasi dan mungkin lebih sadar bahwasanya setiap anak punya potensi ketika mereka mendapatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut. Oke, artinya ini kesempatan itu bisa ditonton ya. Betul. Artinya ini proses yang sudah dilakukan 3R ada di bentuk-bentuk karya anak-anak dan bisa diakses di Instagram mulai besok ya. Oke, terima kasih Kak Ami sudah berhadir di podcast kita Aceh Documentary. Oke, itulah pendidikan tajuk anu Mbak Be, tajuk anu Mbak Tikula, tujuan di bejut ke belaga, bejut ke urang. Bejut ke manusia. Orang yang bisa menghargai lingkungannya, menghargai sesama manusia, menghargai dirinya dengan Tuhannya secara religi, artinya kita bisa hidup jadi sebuah tamadun madani, masyarakat yang bermadani. Salah satunya adalah pendidikan yang paling utama. Carilah ilmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.